Anak tantrum, bingung, capek, lelah, terus kepancing emosi. Mungkin kalian harus baca buku ini. Mengenal Tantrum pada Anak. Ini adalah buku karya dari Dr. Andreas. Yes, di buku ini tuh ngejelasin banyak hal tentang tantrum. Ya, memang tantrum tuh sebetulnya kayak apa ya? Kayak fase juga sih sebetulnya. Kayak kita udah ngajarin ke anak cara komunikasi, terus emosi kayak gimana, ya tetap aja akan ada fasenya gitu. Nah, kadang yang menyebalkan adalah anak tantrum saat kita lagi pusing gitu kan. Nah, gimana caranya? Ya caranya ya kitanya yang harus apa ya? Belajar terus kayak menanamkan di diri kalau tantrum tuh bagian dari emosi anak, bagian dari fase, bagian dari cara dia yang bingung komunikasi kayak gimana gitu kan. Jadi ya udah kita yang redam dulu nih sebagai orang tua karena kita nggak mungkin minta anak yang paham dong orang tua gitu, pahami orang tua dong, dewasa dikit dong lah, namanya anak-anak ya. Gimana mau disuruh dewasa? Nah, buku itu ngajarin kayak yang pertama perkembangan emosi anak usia 0 sampai 5 tahun. Ya jadi beda-beda ya tahapannya. Apalagi toddler, waduh toddler emang luar biasa banget sih. Anak gue juga sekarang dikit-dikit tidak gitu. Jadi ajarin bahasa tidak tuh jadi semuanya tidak gitu. Jadi emang egonya lagi ini sih, lagi apa ya? Lagi naik nih. Jadi ya kita juga sebagai orang tua jangan bilang apa ya, jangan ngajarin kayak anak nggak boleh egois gitu-gitu. Enggak, emang lagi fasenya lagi keakuan banget aja gitu. Jadi ya udah biarin aja gitu. Emang harus kayak gitu kok gitu kan. Nah, terus perkembangan bahasa anak gitu kan ya. Jadi ya anak kan mulai dari satu kata, dua kata, 10 kata, terus nanti nyambung kan. Jadi bisa ngomong dua kata tidak mau gitu. Nah, terus apa? Mau makan, mau minum, nah kayak gitu-gitu kan. Nah, kadang akan ada saat dimana anak tuh bingung cara mengungkapkan emosinya kayak gimana. Jadi akhirnya dia nangis, terus akhirnya tantrum gitu kan. Nah, itu salah satu penyebabnya tuh kayak gitu, bahasa. Terus apa itu tantrum, yaitu terus apa namanya? Penyebab tantrum, coba kita lihat ya, penyebab tantrum di halaman 35. Di banyak lapar tuh biasanya lapar. Ya kalau lapar emang lebih emosi aja dia emosian gitu. Jadi pada maunya apa gitu kan. Ya sebetulnya kalau misalkan anaknya udah bisa diajarin ngomong makan sih enak gitu ya. Tapi buat anak yang belum gitu kan, mungkin dikasih bahasa isyarat gitu ya, makan gitu. Terus karena kecapean ya, kalau anak terlalu apa ya, overstimulasi gitu kan, ini tantrum. Terus tidak berdaya kalau habis main gitu kan. Terus misalkan nyusun numpuk-numpuk tapi jatuh terus, nah itu tantrum. Terus apa ya, caper biasanya ya orang tuanya lagi kerja atau sibuk ngapain ya, bingung sendirian akhirnya tantrum. Ya itu untuk menarik perhatian sih sebetulnya. Terus oh pengen pengen mainan biasanya, terus ya, lagi di mall gitu ya pengen mainan, sudah kita beliin, wah nangis gitu kan sambil guling-guling di lantai gitu kan. Terus kadang ada juga kayak misalkan mainannya diambil paksa gitu, banyak lah pokoknya gitu kan. Jadi penyebab tantrum tuh kayak gitu gitu kan. Terus apa lagi ya, buku ini bagus sih, kayak ngejelasin juga penyebabnya apa, cara menangani anak tantrum. Nah, cara menangani anak tantrum tuh biasanya yang pertama di buku ini dijelasin orang tua tetap tenang. Ya emang anaknya tantrum, ya orang tuanya harus tenang. Jangan anaknya tantrum, orang tuanya ikutan tantrum, wah berisik gitu kan. Jadi nggak ada ujungnya udah, nggak ada selesainya udah, gitu kan. Terus apalagi ya, validasi emosi itu penting banget gitu kan. Tenangkan anak, terus eh ya ya tenangkan anak, terus apa lagi ya, eh menemani gitu, jangan menghakimi gitu kan. Jadi ya udah kalau anak lagi tantrum gitu temenin gitu kan, jangan diomelin, jangan dimarahin, tar dulu orang tua lagi sibuk, ya jangan luangin waktu aja sebentar. Anak tantrum tuh nggak akan lama kok, nggak ada anak tantrum setengah jam, 1 jam, paling 5 menit, 10 menit gitu kan. Udah temenin aja dulu, tinggalin dulu sebentar, yuk datengin anaknya ngobrol. Kalau bisa diajak ngobrol ya, sebetulnya nggak bisa juga sih sebetulnya. Kalau tantrum gitu udah peluk aja lah, peluk tuh udah yang paling apa ya, paling gampang gitu. Jadi pertama kitanya sabar dulu, tarik nafas dulu, kan pasti kita rada kepancing juga tuh denger apa, resonansi sebegitu tingginya gitu kan. Jadi tahan nafas dulu, tarik nafas dulu.
Kalau kitanya udah tenang, baru yuk sini peluk. Udah, pas lagi dipeluk, jangan banyak ngomong, udah diem aja gitu. Biarin anak nangis, kita elus-elus aja, tepok-tepok gitu kan. Nggak usah ini, ya udah biarin aja gitu, pelan-pelan. Nanti juga dia pelan-pelan berhenti gitu kan. Nah, nanti kalau udah berhenti, barulah gitu kan, ajak bicara gitu. Kalau udah tenang, kenapa gitu kan, mau apa, gimana, gini, gini, gini. Nah, kalau misalkan dia kepengen barang, nah itu jangan langsung kita iyain gitu. Nanti anak tuh berpikir, oh kalau pengen mainan nangis aja, nanti juga dibeliin. Nah kayak gitu, jangan kayak gitu gitu. Jadi jangan dibeliin, tapi kasih pemahaman aja. Oh saat ini kan kita mainan udah banyak, di rumah ada banyak. Nanti kalau misalkan mainannya udah rusak, hilang, baru gitu. Sementara pakai dulu yang ada, ya kayak gitu gitulah. Jadi cara kita komunikasinya ke anak aja, kasih pemahaman, jangan dulu bla 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 gitu. Jadi jangan langsung dibeliin, nanti ya itu jadi senjata andalan dia gitu. Ya udah nangis aja, tantrum aja, nanti juga dibeliin gitu kan. Ya itu sih, buku ini sih ngajarinnya kayak gitu gitu ya, bukunya tuh bagus kayak gini, dibatasin kayak gini juga. Jadi kalau misalkan kalian pengen cari babnya, tinggal cari itu misalkan penyebab tantrum apa, terus apa itu tantrum, kayak gitu gitu. Terus bukunya juga dikasih ilustrasi supaya tidak membosankan gitu kan. Dan ada ini juga, ada apa namanya, kayak contoh kasus gitu, nggak banyak sih, cuma sedikit gitu. Nah terus kenapa kita harus mengatasi tantrum? Nah di buku ini dijelasin kalau yang pertama tuh luka-luka gitu, karena anak tantrum suka nyakitin diri sendiri gitu kan, kayak kesel akhirnya ngelukain diri sendiri, dan itu yang kita nggak mau kan. Jadi ya kita harus apa ya, harus belajar cara menanggulangi tantrum. Sebetulnya kita nggak bisa mencegah supaya anak tidak tantrum. Tantrum itu akan selalu ada. Nah, ketika tantrum itu ada, gimana cara kita mengelolanya, handle-nya gitu. Terus anak merasa dikucilkan, trauma gitu kan. Trauma karena ya lagi tantrum terus dimarahin gitu kan, akhirnya nyesek di hatinya gitu kan. Terus anak kurang percaya diri, gangguan perilaku, terus perilaku kasar juga tuh. Anak tantrum dengan memukul dan meninju akan cenderung melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jadi bahaya juga ya, repot juga kalau misalkan nanti dia main sama teman-temannya, terus tantrum, tapi tantrumnya nyakitin gitu kan. Jadi yuk kita sebagai orang tua kita aware dan concern gitu sama yang namanya parenting. Kita belajar yang kayak gini-gini gitu kan. Mungkin kelihatannya kayak sepele gitu kan, tantrum ya udahlah anak nangis itu, jangan seperti itu ya. Coba kita pahami dulu nangisnya kenapa, apa yang menyebabkan dia kayak gitu, kondisinya, perilaku anak tuh kayak gimana gitu. Kalau ada yang salah ya harus dibenerin gitu kan. Kalau ada yang dia nggak bisa ungkapkan, ya coba kita gali, kita validasi emosi, validasi emosinya ya, bukan perilakunya gitu. Jadi harus kita pahami dulu emosi. Ya udah nangis nangis aja, marah-marah aja gitu, tapi jangan banting-banting, jangan pukul-pukul gitu ya. Kalau mau marah, coba bilang sama papa, bilang sama mama gitu. Jadi buku ini harus banget kalian beli gitu kan. Harga cuma 65.000 gitu, kayaknya di Gramedia juga masih ada. Terbitan Alex Media Computing. Oke, buat video kali ini itu yang bisa gue bahas. Thank you so much yang udah nonton. See you next time. God bless you.